kayak suara nangis cewek, tapi kayak bukan suara orang. Kayak suara itu gini. Aku ngerasanya ada sesuatu yang tertimbun di dalam gitu. Dia nunjuk satu titik di ruang tamu tapi di atas. Gar, temannya Abi masih ada di situ. Iya, temannya Abi masih di situ, nggak pulang-pulang katanya gitu. Orangnya jelek apa ganteng? Jelek. Mukanya gimana? Terus dia dengan entengnya gini. Oh my god. Halo Diazens, balik lagi di episode Dia Misteri bareng aku Heavy. Kali ini episode Dia Misterinya agak lain dari episode yang sebelumnya karena biasanya aku sendiri bercerita tentang misteri ke kalian, tapi kali ini kita kehadiran satu bintang tamu yang luar biasa yang akan menceritakan pengalaman seramnya untuk kalian. So, ini dong yang sebelum tidur buat kamu. Sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Dia adalah Mas Yoga. Halo. Oke, halo Mas Yoga, apa kabar? Baik. Kesibukannya apa? Kebalik dong, saya yang harusnya bertanya ya. Ini konten misteri ya, bukan konten komedi. Baik, silahkan Mas Yoga mungkin bisa memperkenalkan dirinya dulu pada Diazens. Pasti banyak banget yang belum kenal. Ya, nama saya Yoga. Saya seorang penulis dan pembaca setia Diadona. Luar biasa sekali, terima kasih. Tapi nonton YouTube kita juga nggak? Oh, pasti. Oh, baik. Terutama yang Dia Misteri, makanya saya tertarik untuk menceritakan pengalaman saya di sini tentang apa yang sudah terjadi sama saya dan kayaknya seru aja kalau itu bisa ngebantu kontennya Diadona. Baik, luar biasa menjilat nih. Tapi ya, terima kasih Mas Yoga. Jadi dengar-dengar Mas Yoga ini punya banyak sekali pengalaman horor yang Mas Yoga alami sendiri, baik Mas Yoga ataupun orang di sekitarnya gitu ya Mas ya? Betul. Oke, silakan Mas, mau diceritakan dari yang mana dulu? Secara garis besarnya dulu kali ya. Jadi overall ceritaku ini adalah cerita yang aku alami langsung, nggak dibuat-buat dan dialami oleh aku dan keluarga, termasuk aku, istriku, sama anakku. Jadi ini kayak kesannya kayak di teror gitu di rumah gitu, di rumahku. Jadi aku gambarin dulu. Awal aku menempati rumah itu kan 2015 ya, 2014 akhir. Sebenarnya nggak ada apa-apa, udah nggak ada apa-apa wes. Sampai aku sama istriku udah punya anak. Nah, ketika punya anak ini entah kenapa mulai muncul beberapa gangguan-gangguan nih. Yang pertama itu sebenarnya gangguan itu dari luar rumah. Itu yang denger aku, istriku, sama tetangga. Ini anak baru lahir? Baru lahir tuh, masih kecil banget, segini lah. Habis itu suaranya itu nangis. Cewek. Tapi kayak kucing, tapi bukan kucing. Kayak suara nangis cewek, tapi kayak bukan suara orang. Pokoknya itu suara yang nggak pernah aku denger sebelumnya. Itu pas aku nutup pintu pagar tuh udah malam kan, sekitar jam 11-an kali. Nah, tetangga sebelah rumah itu juga lagi masukin mobil kalau nggak salah. Habis itu dia ngedeket kan, "Mas, suara apa?" katanya gitu. Habis itu baru tuh aku oh, suaranya dari depan Pak, dari rumahku. Jadi rumahku itu paling ujung kan, jadi rumahku itu misalkan ini gang, buntu nih. Nah, rumahku itu yang paling pojok sini. Di sini ada rumah, cuman jarang ditempati juga karena ya sering keluar kota tuh. Nah, suaranya dari sini, dari dalam rumah, tapi bagian depan rumahnya itu loh. Terasnya itu? Terasnya, jadi rumahnya itu kayak dipagar tinggi gitu, nggak kelihatan kalau dari luar mah. Habis itu suaranya tuh dari pojokan situ tuh, nangis kayak kucing. Nggak mungkin kucing, tapi nggak ada kucing yang kayak ngeong tapi kayak gini panjang gitu. Kayak gimana sih, kayak wih merinding banget. Pokoknya kayak gitu sampai yang aku sama tetanggaku ini namanya Pak Darwin itu ngedeketin. Ini apaan ya? Gitu. Abis nyamperin ke sumber suara. Waduh, jam berapa? Sekitar jam 10, jam 11 malam. Harinya lupa. Nah, istriku kan juga dengar dari dalam rumah. Keluar.
cuman di pintu doang. Apa Bi? Kata gitu. Nggak tahu, denger nggak? Oh denger. Abis itu suaranya hilang. Terus sayup-sayup terdengar kayak suaranya itu jalan ke atas, tapi aku nggak lihat apapun. Jalan ke atas sampai ke belakang rumahku. Sambil bersuara itu? Sambil bersuara, kayak jalan, suaranya itu jalan gini. Tapi jalan. Suara langkah? Nggak ada, suaranya di atas. Awalnya suaranya itu di paling seginian ya. Suaranya tuh kalau misalkan dari sumber suara itu mungkin seginian. Tapi ketika jalan itu suaranya kayak di atas, jalan gitu. Sampai ke belakang rumahku yang di atas. Nah si Pak Darwin, itu apaan? Gitu. Nggak tahu, nggak Pak, paling kucing gitu. Udah menenangkan dirinya seperti itu. Masuk rumah masing-masing, udah diem mikir apaan ya gitu. Udah tuh akhirnya, udah. Itu adalah salah satu gangguan pertama yang kami alami di rumah itu. Semenjak pindah ke rumah itu? Iya, betul, ketika punya anak. Dan ternyata itu baru awal gitu. Kemudian di rumah itu juga pernah saya nonton malam tuh. Istri lagi nindurin anak di kamar depan. Habis itu saya di kamar, di ruang tengah nonton TV. Habis itu kan sambil ngantuk tuh malam, kalau nggak salah sekitar 12:30 jam 1. Itu istriku kan suka usil ya. Itu adalah makhluk terusil di dunia tuh, istriku itu. Kadang suka ngagetin gitu. Ketika aku nonton sambil tiduran kan di bawah gitu. Jadi misalkan TV-nya ada di situ, aku tuh di sini. Nah di sini tuh ruang tamu udah. Kepalaku di sini udah nonton. Kamar. Ambil tiduran tuh nonton. Ya ambil tiduran tuh. Nah kamar yang dipakai sama istriku sama anakku ada di sini. Pintunya ada di sebelah sono. Abis itu ketika mulai agak ngantuk, denger banget ya, jelas tuh. Kayak suara itu gini. Gede banget itu. Kaget sampai. Kirain istriku kan. Cuek. Kok nggak keluar-keluar? Biasanya habis ngagetin tuh keluar. Gini-gini kan. Kok nggak ada ya? Toleh. Lah, nggak ada. Lah, ruang tamu gelap tuh. Widih. Habis itu aku nyamperin ke kamar kan. Tidur si bocah sama istriku. Lah, barusan yang gitu siapa? Aku bangunin. Bangun. Tadi ngerjain nggak? Ngerjain apaan gitu. Tadi manggil, gitu. Enggak, langsung sereng gitu. Wah, ini apaan gitu. Itu bukan adegan di filmnya kan? Enggak ada. Adegan film itu lagi santai-santai aja. Orang lagi apa sih laya-laya gitu kan nonton. Itu jelas banget tuh. Agak panjang, hehnya itu agak panjang tapi berat, keras gitu. Iya. Sampai yang kaget, apaan gitu. Sampai ditungguin ternyata nggak keluar. Ya, dia tidur ternyata. Gitu. Ini jarak kejadian yang kedua sama yang pertama? Agak lama tuh, sekian bulan. Tapi setelah kejadian yang itu, nah itu tuh mulai hitungan minggu, hitungan hari udah mulai rapet tuh. Ini kesaksiannya istriku adalah tentang minyak goreng yang di atas kulkas. Jadi habis itu belanja tuh, belum sempat dirapiin di rak, ditaruh di atas kulkas dulu. Habis itu minyak goreng itu tiba-tiba jatuh. Minyak goreng yang berapa sih? 2 liter ya? 2 liter yang plastik gitu. Tiba-tiba roboh tuh. Bek gini. Ini apa ditendang kucing? Kita juga nggak pelihara kucing. Tikus masa? Nggak mungkin juga tikus ke atas. Jatuhnya ke bawah? Nggak, jatuh di atas itu. kulkas gini. Nah dia tuh lagi di sini nih, lagi di ruang TV, nonton TV. Ini kan kamar, di sono tuh dapur. Nah kulkasnya ada di sebelah situ juga, jadi kelihatan kalau dari ruang tengah itu kelihatan. Roboh tuh, bener-bener kelihatan robohnya, pek gini. Dicuekin kan, tapi kok nggak enak ya perasaan. Habis itu sama istriku dibenerin tuh, sambil dilihat, digoyang, diginiin, jatuh nggak gitu. Nggak jatuh. Apa yang bikin jatuh gitu, sambil dipakai simulasi apa gitu. Nggak mungkin jatuh juga sih sebenarnya. Udahlah ditinggal, udah dibenerin, nonton TV lagi, jatuh lagi. Kali ini jatuhnya langsung ke bawah. Jadi jatuh, habis itu langsung jatuh langsung ke bawah, kaget. Si anakku juga langsung noleh gini. Waktu itu anakku masih kecil juga kan. Itu kan mau jaraknya dari yang nangis, yang itu kan ya nggak begitu lama lah. Gitu tuh. Habis itu dibenerin lagi tuh. Itu waktu itu aku masih di kantor kayaknya.
Itu langsung kayak WhatsApp gitu. Oh itu berarti istrinya Mas yang sendirian di rumah sama? Itu sore, bukan malam, itu sore. Udah mulai ngelunjak lah gitu, sampai cerita ke ibunya kan, mertuaku gitu. Aku diginiin nih, gini. Udah tenang aja gitu, nggak usah mikir aneh-aneh. Aku juga gitu di WhatsApp juga, udah cuekin aja gitu. Itu udah mulai, ini rumah kenapa ya gitu. Sampai yang besoknya, nah ini dari tragedi minyak, ini besoknya bener-bener besok pagi itu sebelum berangkat kerja ya, lagi rapi-rapi gitu. Jadi di rumah itu di dinding ya tepatnya di sini nih, di ruang tengah, ini ada tembok. Di sini tuh biasanya kalau anak kecil tuh kami punya poster kayak alif bata 1 2 3 ABC gitu. Nah, ada salah satu poster yang nggak terisolasi dengan kuat. Jadi udah copot gitu, tapi tinggal satu sisi doang, satu sudut doang yang masih nempel. Jadi posisinya itu miring tuh gini. Kita tuh lagi di sini nih semua, nggak ada yang bergerak, nggak ada yang apa. Tiba-tiba tuh poster gini, set, udah diem. 3 makhluk di sini, aku, istriku sama anakku langsung begini. Dih, apaan ya? Jam 7 pagi itu. 7:30. Angin, kipas angin? Nggak ada kipas angin juga. Pintu itu di sebelah sono dan pintunya itu ngarahnya ke sana. Nggak mungkin di sini juga. Di sini juga masih ada tembok. Di sana juga dapur, nggak ada angin sama sekali. Ini positifnya adalah disenggol cicak kali ya, tapi nggak ada cicak gitu. Mas selalu mencoba berpikir positif dulu. Karena dari aku juga, aku bukan orang yang apa ya bisa ngelihat gitu, basicnya nggak ada. Tapi kalau memang apa ya digangguin ya, yang baru real sampai nyampe berkali-kali bertubi-tubi ya baru di rumah ini gitu, sampai ini kenapa ya gitu. Terus ada juga tuh bayangan hitam tuh kalau itu malam, waktu itu lagi badminton. Aku lagi badminton, tinggal nih kesaksian istriku sendiri. Jadi dia di kamar yang ini, di kamar depan, pintu kebuka. Habis itu ada yang lewat, kayak ada burung tapi gede lewat di atas, lewatnya di atas, tapi istriku tuh nggak ngelihat wujud burungnya, cuman ngelihat bayangan di lantainya hitam gitu. Dan itu yang ngelihat istriku sama anakku. Pertamanya anakku tuh yang gini, habis itu istriku juga gini. Terus istriku lihat, loh kok dia ngelihat juga. Mungkin dia berpikiran, wah halu kali aku ya. Tapi ternyata anaknya juga ngelihat gitu. Anakku tuh ngelihat gitu. Nggak ada suaranya itu? Nggak ada. Jadi kan lagi main sama anaknya, habis itu lewat di sini. Nanti kayak bayangan hitam, jelas gitu kayaknya. Dan itu jelas pantulan dari atas. Itu gede gitu. Cuman burung apaan? Nggak ada yang pelihara burung. Kelelawar juga nggak mungkin. Ini apa lagi gitu, sampai yang ayo cepetan pulang badminton, buruan pulang. Berapa Kira-kira itu sekitar jam 8, setengah 9 malam. Gitu. Nah yang baru nih, yang baru adalah handuk di kamar mandi. Ini agak yang bikin apa ya, ngeri gitu. Ngerinya adalah malam-malam pipis tuh, aku pipis kebangun di rumah tuh. Jadi di kamar mandi tuh kan ada apa kayak gantungan handuk gitu kan, buat gini. Nah pipis tuh ngadep ke sini, handuknya ada di sini. Tiba-tiba nih handuk kayak ada yang noel, seret gini, udah bener-bener gerak tuh, seret. Cuek nih. Jam berapa itu Mas? Paling jam 2-an ya, jam 2 pagi. Oh ya, oke. Ya biasa kita kebangun karena mau pipis. Mau pipis jam segitu tuh, jam 2 pagi. Seret. Ku pikir cicak. Ku diemin kan, habis selesai beres pipis, udah ku liatin. Cicaknya mana ya? Habis itu ku tarik anduk, nggak ada cicak ini. Terus itu tadi gerak kenapa? Mungkin istriku yang usil ya kan, karena belakangku ini pintu, bisa aja dia giniin dari belakang ya kan. Kelar masuk, bangunin istriku,
Oh non, barusan kamar mandi nggak? Apaan? Kamar mandi nggak? Enggak. Usil ya? Usil apa? Dia bilang gitu. Anduk tiba-tiba gerak. Masa iya lagi sih gitu katanya. Masa iya lagi sih? Tapi ada pintu kan di kamar mandi Mas? Ada. Nah, kalau orang buka pintu kedengeran nggak? Kebetulan nggak aku tutup waktu itu. Aku tutup separuh. Jadi nggak separuh sih. Pokoknya ada celah lah ya. Nggak, karena si anakku yang kedua itu gampang kebangun. Jadi kalau ke kamar mandi nggak sampai aku tutup. Cuma didorong aja gitu. Ya didorong aja gitu. Kamar mandi nggak? Enggak. Aduh masa iya lagi digangguin gitu. Wah ini kok terus-terusan ya gitu. Sampai akhirnya konsultasilah kami ke mertuaku ya, ibunya itu nanya-nanya kenapa ya kok gini. Maksudnya bukan konsultasi, lebih ke cerita sih. Cerita. Sebelum lanjut ini Mas, aku mau tanya, Mas sudah syukuran belum? Mensyukuri, adain doa. Pernah sih waktu pindahan rumah itu udah ngelakuin kayak bukan ngelakuin ritual sih, lebih tepatnya kalau di adat Jawa itu bawa apa sih tikar, bantal guling buat tidur buat syarat semalam di situ dulu gitu, buat hari baiknya untuk pindahan kayak gitu udah. Dan aku sih percaya emang nggak ada apa-apa di awalnya gitu. Kenapa kok baru-baru ini gitu, baru-baru ini kayak gini. Nah ternyata setelah cerita ke mertua itu manggil lah kayak istilahnya kayak Gus gitu ya, Gus. Aku nggak mau sebut namanya, orangnya mengerti lah gitu. Maksudnya aku nggak minta ini diusir, cuman kalau memang ada, udah nggak usah ganggu gitu. Aku tahu eksistensinya ada, cuman ya udah gitu. Hidup berdampingan aja. Iya benar. Aku juga nggak pengen ngeliat gitu, yang mereka ya udah biasa aja gitu. Sampai akhirnya ternyata diceritain bahwa di area sini memang ada persimpangan katanya gitu. Jadi yang di blok berapa di tempat perumahanku itu ada, kalau ditarik garis lurus itu ada kayak segitiga gitu sampai di ujung rumahku. Nah rumahku ini yang pas di tengah. Kayak tusuk sate gitu Mas? Bukan, jadi kalau misalkan ini segitiga, ditarik segitiga, 3 titik gini. Nah rumahku ini di tengah-tengah segitiganya itu loh. Kayak gitu, misalkan itu segitiga sama sisi ya. Lah rumahku itu di tengahnya. Di tengah yang ada di segitiga ini? Iya bener, di tengahnya. Jadi kayak ada persimpangan gitu loh. Masa yang ngefek. Nah abis itu si Gusnya ini, tapi di rumah ini memang, di area rumah ini memang kok aku ngerasanya, dia bilangnya gitu ya, aku ngerasanya ada sesuatu yang tertimbun di dalam gitu. Tertimbun di dalam. Aku langsung flashback, aku tuh inget istriku dulu pernah mimpi. Jadi untuk informasi aja, istriku itu kalau mimpi itu banyak kejadian yang terjadi. Jadi ketika dia mimpi ini kejadian, mimpi ini kejadian gitu. Untung aku nggak nakal ya, kalau aku nakal mungkin udah togel dulu kayaknya. Tapi istrinya Mas punya kelebihan indera keenam gitu? Nggak punya. Kami sekeluarga nggak ada yang bisa kayak gitu. Sering mimpi sesuatu gitu, bahkan sampai waktu sebelum almarhum bapakku meninggal, istriku udah tahu dulu gitu, cuma nggak ngomong ke aku. Jadi pokoknya gitulah, dia dulu pernah cerita bahwa di bawah ruang tengah itu dia mimpi di situ tuh ada kuburan. Entah kuburan siapa nggak tahu gitu. Ini berarti Mas diceritakan dulu oleh istri bahwa pernah mimpi, baru kemudian dengar dari Gus langsung bahwa ada yang tertimbun. Cuman Gus tidak menyebut secara langsung bahwa ini kuburan. Cuman istriku dulu pernah ngomong bahwa ini kayaknya di sini ini ada kuburan, entah 2 atau 3 gitu. Di ruang tengah. Di ruang tengah 2 atau 3. 2 atau 3. Nah, si Gusnya itu bilang ada sesuatu yang tertimbun di dalam sini, entah apa gitu. Nggak ngomong, langsung flashback, tek. Istriku cerita, ya Gus juga tidak mengiyakan, juga tidak menolak, cuman mangguk-mangguk aja sambil senyum gitu. Itu kan makin
kita makin bertanya-tanya ya, maksudnya beneran atau enggak ini gitu kan. Sampai akhirnya udah tuh, setelah ada Gus ke rumah, Gus itu mulai kayak apa sih, ngasih wejangan ya, pokoknya sholat, ngajinya dirutinin gitu. Oh iya Gus gitu. Udah gitu lama gitu, udah lama sampai si anakku tuh udah jarang yang kayak gitu-gitu. Nah, yang jadi concernku saat ini adalah si anakku ini yang pertama, si yang namanya Edgar ini, dia itu Berapa tahun, Mas? sekarang 5 tahun ya. Nah, ada kejadian waktu dia masih umur 3 atau 4 tahun ya, 4 tahunan lah. Dia itu, jadi gini, kami sekeluarga karena kita nggak punya penglihatan yang supranatural kayak gitu-gitu, kami tidak pernah memperkenalkan konsep hantu ke anak kecil, termasuk ke anak. Jadi anak itu nggak ngerti hantu itu apa, nggak ngerti. Tapi si Edgar ini ketika melihat sesuatu yang dia rasa aneh, dia selalu ketakutan. Misal dia ke tempat saudaranya mau pipis, diantar sama mamanya, sama istriku ke kamar mandi. Dia kalau misalkan lihat sesuatu nunduk, udah nunduk aja. Tapi nunduknya beda, kayak gini, kayak curi-curi gitu. Ditanya nggak pernah ngaku. Kenapa Edgar? Diem tuh, nggak ngomong apapun. Udah, pipis sudah kelar. Tapi istriku selalu cerita, masa sih anak ini bisa melihat gitu? Ah biasa, mungkin anak kecil nanti juga hilang sendiri gitu. Puncaknya di beberapa tahun belakangan ya, pokoknya pas pandemi itu kalau nggak salah, itu siang lagi disuapin sama istriku, suapin, abis itu dia nggak mau makan di ruang tengah, lagi-lagi di ruang tengah. Dia duduk di sini, istriku di sebelah sini, ada depan, disuapin. Abis itu dia langsung nunduk diem. Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba padahal awalnya lancar makan aja. Riang aja. Kayak mau masuk ke kamar sini tuh. Tapi dia nggak pakai nangis ya Mas ya? Kayak Enggak. diem aja nunduk. Diem. Abis itu karena istriku kan nggak tahu, marah kan. Dia manggil aku, Bi, ini anaknya nggak mau makan. Kasih tahu, keluarlah aku dari kamar kerja kan. Iya, waktu itu pandemi. Habis itu baru aku kasih tahu, kenapa Edgar kamu makan? Makan, habis ini bobo siang gitu-gitu. Edgar takut. Baru di situ dia bilang Edgar takut. Kami takut apa gitu. Dia nunjuk satu titik di ruang tamu tapi di atas. Itu siang. Langsung nunjuk gini. Habis itu nunduk. Gini. Kaget dong, berdua, apa? Noleh dong. Noleh kan, ada apa gitu. Takut, Edgar takut kata gitu. Oh nggak apa-apa, itu temannya Abi. Gitu, jadi untuk menenangkan, nggak apa-apa itu temannya Abi. Nggak jahat sama Edgar. Udah, Edgar sekarang makan, habis itu bobo siang ya. Ayo diem. Tapi aku penasaran kan, ini yang dilihat apa ya gitu. Ini yang dilihat apa ya? Gar, itu temannya Abi masih di situ nggak? Ada, gitu. Orangnya tinggi ya? Iya, tinggi. Laki-laki apa perempuan? Terus dia gini, lama nggak jawab. Laki-laki. Ganteng apa jelek? Udah aku nggak mau mikirin macam-macam. Udah, abis selesai makan, bungkus ya. Udah tuh. Seakan tidak terjadi apa-apa, maghrib tiba. Nggak sampai maghrib nih, jam 5:04 mungkin ya. Ya 5:30 lah, mau maghrib. Makan malam tuh dia di tempat yang sama. Aku tuh baru beres mandi. Disuapin. Lagi-lagi nggak mau. Masih di sana nggak tuh dia? Khawatir. Kan sebel ya. Sambil ngebatin, kalau emang ada di sini jangan ganggu. Ini rumahku gitu. Sambil kuplototin yang ada di ruang tamu di bagian atas. Aku sih tertuju titiknya itu ke lampu ya, jadi ya lampu ruangan gitu. Aku ngeliatnya ke titik lampu itu, gak usah ganggu gitu, tapi dalam hati. Habis itu aku tanyain Edgar, Gar,
temannya Abi masih ada di situ. Iya, temannya Abi masih di situ, nggak pulang-pulang katanya gitu. Rumahnya di mana katanya? Itu rumahnya jauh gitu. Edgar yang bilang gitu? Aku yang bilang. Dia nanya rumahnya di mana, kok nggak pulang-pulang, mungkin gitu ya. Rumahnya jauh gitu. Orangnya temannya Abi ada kakinya nggak? Ini ngegeleng. Terus yang lebih ngeri lagi adalah, kan sekali lagi aku tuh nggak pernah mengenalkan konsep hantu ke anakku. Habis itu aku tanya, orangnya jelek apa ganteng? Jelek. Mukanya gimana? Terus dia dengan entengnya gini. Oh my god. Aduh. Itu aku sama istriku tuh langsung kayak ngeri gitu. Warna matanya Mas nggak? Enggak nanya yang. Udah cukup sampai di situ berarti. Itu udah yang sampai wah ini gila ini nih. Gila. Nah, untuk yang kedua kalinya emang dalam beberapa hari ngabarin lagi si Gusnya itu datang ke rumah. Oh, ini emang efek dari persimpangan itu. Efek dari persimpangan itu kadang emang sering singgah gitu. Tapi mereka tidak menetap di situ. Tidak menetap di sini. Jadi basically yang ada di gangguan yang ada di rumah itu bukan mereka yang nunggu rumah itu. Kalau Gus bilang sih di rumah ini itu halnya adem enak karena pembawaan yang menempatin. Cuman karena emang apesnya lagi ada di persimpangan atau apa gitu ya. Jadi sering apa sih kayak ada perempatan pasti ada tukang-tukang beca yang nongkrong gitu kan. Kayak gitu-gitu dah. Sering buat nongkrong gitu. Strategis nggak sih Mas bisa dibilang rumahnya Mas ini? Gitu sih. Tapi Mas ada kayak misalnya giniin taburin garam atau enggak nyipratkan air yang sudah didoakan gitu-gitu nggak sih Mas di rumah? Enggak sih. Cuman amalannya ya cuman sholatnya yang rajin, habis itu ngaji gitu-gitu sih. Kalau garam entah ya, atau itu udah dilakuin ritual sama si Gusnya atau enggak, kurang tahu. Cuman kalau kami enggak sih, enggak diminta kayak gitu-gitu. Selain barang-barang Mas banyak yang digerakin gitu di rumah dan Edgar tadi melihat yang kita tidak bisa lihat, Mas pernah mencium aroma yang janggal gitu nggak sih Mas? Wangi mungkin atau bau busuk gitu? Nggak pernah sih, selama ini nggak pernah. Ya jangan sampai lah, karena kalau udah yang aroma itu, ya jangan lah. Nggak pernah sih, alhamdulillah. Ada lagi nggak Mas cerita tentang rumah lagi? Tentang rumah lagi, sebenarnya ada yang kelewatan tadi ya. Jadi setelah yang handuk itu gerak tadi, itu paginya itu istriku juga ngalamin di kamar mandi. Di kamar mandi yang sama, handuk yang sama, posisinya sama. Aku lagi di dapur, dia lagi di depan kamar mandi. Tapi dia lagi nggak di kamar mandi ya. Dia lagi di depan kamar mandi, ngapain gitu ya sama anakku gitu. Habis itu tuh handuk gerak aja sendiri dengan pola yang sama seperti yang aku ceritakan sebelumnya. Tapi ternyata bener gitu. Apaan? Itu handuk tiba-tiba gerak sendiri. Nah itu aku cek kalau gitu. Cicak kali karena sore. Nggak ada, ngapain ada cicak. Wah, ngeri sekali gitu. Tapi memang kalau yang si Edgar ini beberapa kali emang suka aneh-aneh dia tuh. Apa ya, kalau misalkan di rumah orang tua aku tuh di desa gitu ya, kalau dia udah ketemu sama anaknya kakakku, itu udah kayak itu berarti sepupunya itu ya, sepupunya dia itu udah kayak main sendiri gitu. Jadi si ponakanku ini, si anaknya kakakku ini, emang seluruh keluarga udah tahu kalau dia bisa melihat. Anehnya adalah ketika di rumah orang tuaku itu, mereka berdua ngadep di salah satu sumur yang ada di kamar mandi situ. Jadi kan memang rumah itu udah lama ya, rumah tua gitu, ada sumurnya kamar mandi. Jadi misalkan ini sumur, di sini ada kamar mandi, di sini WC terpisah. Jadi sumurnya ada di tengah tuh. Nah mereka berdua berdiri di sini tuh.
Itu tidak ada yang terbang. Oh iya. Jadi kayak asik sendiri gitu loh. Apaan sih? Ya orang yang ngedenger, apa ada gitu. Cuman ya aku sih berharap ya moga ini nggak berlanjut gitu, karena kasihan Edgarnya juga gitu kalau sampai kayak gini. Karena aku ngelihat si sepupuku itu si sepupunya dia tuh, si ponakanku itu kasihan. Kadang kalau misalkan habis ngeliat something gitu, kadang sakit gitu-gitu, kasihan gitu. Edgar belum pernah, Mas? Nggak pernah kan? Semoga sih enggak ya. Jadi ada yang bilang, sebenarnya ada yang bilang kenapa kok aku selalu diteror tapi aku nggak pernah tahu wujudnya. Ini apa sih yang neror rumahku itu, apa wujudnya seperti apa? Sebenarnya aku lebih ke nggak mau tahu wujudnya seperti apa, dia siapa, ngapain di sana, nggak mau tahu juga. Karena dari diri aku sendiri kayak denial, enggak lah, mungkin itu masih bisa dilogikakan, mungkin yang kayak istriku ya, kayak yang minyak di towel gini bisa jatuh nggak sih gitu. Itu sih kayak gitu. Cuman kalau ngelihat sosok apa ya, makhluk itu pernah tuh sekali, tapi bukan di rumah, di kantor aku. Jadi itu kalau ada yang bilang kalau kamu denial sama hal-hal kayak gitu, kamu nggak bakal ngelihat. Tapi kalau kamu ragu, kamu percaya akan hal itu, takut, kamu akan melihat. Itu bisa bener bisa enggak. Karena yang kejadian sama aku pulang kerja itu isya, bener-bener baru kelar azan, pulang tuh lewat parkiran. Habis itu dari pintu parkiran itu kan pintunya gede ya, ditarik. Nah ketika pintu ditarik ini apa ya, pintunya nempel di tembok lah, nggak jauh dari pintu itu adalah jendela ruang meeting kantor kami. Yang aku lihat di situ ketika aku mau ngebuka, motorku ada di sini nih. Aku mau ke motor, ngelihat di dalam ruang meeting itu ada sosok nenek-nenek, rambutnya nyaris putih semua, bongkok. Masih inget banget bajunya warna hijau, ketimpa lampu dari parkiran. Itu hijau, bunga-bunga pink, terus rambutnya itu diikat kayak gini. Cuman kalau aku kan dikuncir kuda, itu nggak dikuncir yang dibondol gitu loh. Abis itu yang di daerah sini tuh kayak ada rambut sisa yang tidak ikut ketarik ke kuncir. Jadi kayak apa sih? Kayak anak rambutnya. Iya, jadi kayak agak kusut, berantakan. Iya, agak berantakan. Abis itu mukanya gimana ya? Kayak muka nenek-nenek, dan itu bukan bayangan, itu bukan siluet solid. Itu solid, itu kayak orang. Sejelas itu. Makanya aku tuh yang sebenarnya ketika ngebuka itu aku nggak yang merinding, nggak yang apa. Begitu buka, tek. Iya. Kabur dong. Sebenarnya Mas cukup lama ngelihatnya tertegun gitu karena Mas detail gitu. Iya, sedetik 2 detik. Abis itu balik lagi masuk ke kantor lagi udah. Nggak jadi pulang. Gerbangnya tetap terbuka. Abis itu kan ditanyain sama teman-teman, kenapa nggak jadi balik? Nggak ada yang balik nih, bareng yuk gitu. Ketika ada bareng sama teman gitu, 1-2 orang. Jendelanya tuh dalam keadaan kebuka, ada tirainya gitu gimana? Jendelanya itu persegi panjang ya gini biasa, tertutup tapi dari luar kelihatan ke dalam, dari dalam kelihatan keluar. Jadi emang transparan gitu. Kelihatan segini doang. Jadi kalau bisa diasumsikan itu neneknya adalah agak pendek ya, kecil. Dan itu menghadap, kalau misalkan ini jendelanya posisinya di sini nih, jadi menghadap ke sana. Jadi nggak yang ngadep ke aku gitu, ngadepnya ke samping. Jadi aku ngelihat dari samping. Ini keriput-keriputnya sama yang apa ya, siluet kena cahayanya itu jelas banget keriputnya. Kayak gini dong, diem tapi nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Nggak ngapa-ngapain, berdiri aja gitu. Wah itu langsung lari itu dalam kondisi merinding, nggak karuan.
Itu kalau di kantorku tuh udah legend kali ya cerita itu. Itu udah legend. Nah, kalau jokesnya kalau di kantor aku tuh bilangnya jangan pulang malam-malam ntar ketemu nenek gitu. Aduh. Sejak saat itu tuh. Tidak pernah pulang malam lagi. Jadi kalau emang dibilang indigo, saya bukan indigo, tapi melihat ya baru itu pertama kali yang sesolid itu, dan semoga udah nggak pernah lagi. Dan di rumah sih aku nggak mau tahu itu wujud kamu seperti apa, penampakan kamu gimana, nggak mau tahu. Udah cukup gitu. Nggak mau nyari ini siapa, apa maksudnya apa, enggak lah. Pokoknya kalau bisa pergi aja. Dan semoga nggak yang menyakiti kita gitu ya Mas ya. Ya kalau sepemahamanku mereka nggak akan bisa menyakiti manusia sih gitu. Oke, itu tadi cerita luar biasa seru dan menegangkan dari Mas Yoga. Aku pribadi agak takut banget. Terima kasih banyak untuk Mas Yoga sudah jauh-jauh datang ke studio kami. Terima kasih. Kalau Mas punya cerita seram lagi, kami tunggu loh Mas kehadirannya ya. Nanti kalau misalkan ada lagi, semoga enggak ya. Oh iya ya. Kalau ada berarti ada cerita baru ya. Bagi kalian yang nonton, kalau kalian juga punya cerita seram, kalian bisa juga tulis di kolom komentar atau kalian bisa kirim ke email kita di redaksi@diadona.id. Segitu dulu untuk episode Dia Misteri kali ini. Sampai ketemu di Dia Misteri selanjutnya. Bye-bye.